Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di acara yang mulia ini. Kali ini SD Juara Bandung memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada kemarin tanggal 11 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini SD Juara Bandung akan menghadirkan sosok yang luar biasa yang akan bercerita nih dengan teknik yang luar biasa. Bercerita dengan teknik suara perut. Nah, pembawa cerita kali ini adalah Kak Inar dengan bonekanya bernama Mentari. Nah, tentu ceritanya tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW yang bernama Isra Mi'raj. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita simak aja yuk. Tapi sebelum kita menyimak cerita dari Kak Inar ini, ya Pak Ali akan mengumumkan nih. Nanti di akhir cerita ada kuis. Ya, kuisnya seperti apa? Simak dulu ceritanya ya. Dan yang beruntung nanti akan mendapatkan souvenir dari SD Juara Bandung. Ya, siapa saja boleh mengikuti kuis ini. Oke, jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe dan like. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Assalamualaikum. Hai teman-teman SD Juara Bandung. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Kak Inar dan Mentari dalam cerita sejarah Rasulullah. Hari ini karena namanya Isra Mi'raj, berarti ceritanya tentang perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Betul sekali Mentari. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Isra dan Mi'raj kali ini diambil dari buku tentang Sirah Nabawiyah karangan Mubarakfuri. Selamat menyaksikan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Menggunakan apa Mentari? Menggunakan Al-Buraq. Wow, keren banget kan? Lalu malam harinya Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril pergi ke mana? Dimi'rajkan. Kemana? Ke langit, guys, ke langit. Kemudian saat pergi ke langit nih, malaikat Jibril tuh meminta izin Mentari. Meminta izin? Iya, untuk dibukakan langit-langit dunia. Wah, langit gitu. Kemudian, nah di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu di sebelah kanannya terdapat ruh-ruh para syuhada. Sebelah kirinya ruh-ruh orang yang sengsara. Kemudian diberikan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam menyambut salam tersebut dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Setelah dari langit yang pertama, langit ke-1, Jibril alaihissalam kemudian meminta izin untuk dibukakan pintu langit yang ke-2. Kemudian diizinkan
Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad memberikan salam kepada kedua para nabi, dan kedua para nabi pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabiannya, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi nih ke langit ketiga. Wow, naik-naik ya? Iya, lalu bertemu siapa, tahu nggak Mentari? Nggak tahu. Mau Kak Iner kasih tahu? Teman-teman, mau tahu gak? Hah? Mau katanya. Nah, di langit yang ketiga ini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu, Mengucapkan salam, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW dan mengakui kenabiannya. naik lagi. Iya, naik lagi ke langit keempat. Bertemu siapa? Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Bertemu dengan para nabi ya? Iya, lalu sama tuh seperti yang di langit pertama, kedua, ketiga, juga Nabi Idris alaihissalam tuh menyambut salamnya Nabi Muhammad SAW. Dan mengakui kenabiannya juga. Iya, betul Mentari, hebat. Sekarang naik ke langit kelima. Iya, betul. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ngucapin salam Dijawab salamnya sama Nabi Harun alaihissalam. dan diakui kenabiannya. Iya, betul. Terus naik lagi. Betul Mentari. Naik lagi nih ke langit yang ke... Betul adik-adik, langit ke-6. Di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu, Ya, jawab salam. Nabi Musa alaihissalamnya menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW dan mengakui kenabiannya. Tapi adik-adik tahu nggak, di langit saat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam tuh menangis. kenapa? Karena Nabi Musa tuh berkata seperti ini, bahwa jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW lebih banyak masuk surga dibandingin umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan lagi. Ke langit ketujuh. Betul, ke langit ketujuh. Di sana bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, bapaknya para nabi. Betul Mentari, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Dan saat bertemu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW, lalu mengakui kenabiannya. Terus, udah langit ketujuh. Nah, lalu dari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah di langit ketujuh tuh Mentari, dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha, Lalu, ke Al-Bait Al-Ma'mur. lalu, Bertemulah dengan Allah yang Maha Agung. Semoga yang mendengar kisah ini juga kelak akan bertemu dengan pencipta kita. amin. Saat dinaikkan bertemu dengan Allah, jarak antara Rasul dan Allah Ta'ala itu antara dua busur gitu, atau lebih dekat lagi berdasarkan cerita yang ada di buku Sirah Nabawiyah ini. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau, pesannya atau. Dan Allah mewahyukan 50 waktu sholat. Kaget Mentari. 50 waktu sholat. Saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah tersebut, Nabi Muhammad langsung menerimanya dan kembali. Namun saat melewati Nabi Musa alaihissalam, ditanyain apa yang diwahyukannya. Nabi Muhammad menjawab. Iya, menjawab 50 waktu sholat. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab kembali,
pasti umatmu tak akan sanggup melaksanakannya. Mintalah untuk dikurangi. Kemudian Nabi Muhammad tuh nengok gitu ke malaikat Jibril alaihissalam untuk minta persetujuan. Terus malaikat Jibril memberikan jawaban oke gitu ya. Intinya mah yuk naik lagi, minta diringankan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah gitu untuk minta keringanan. Kemudian setelah minta keringanan jadi 10 waktu. Terus Nabi Musa alaihissalam bilang lagi, minta keringanan lagi. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi minta keringanan dan diberikanlah 5 waktu sholat itu. Gitu ceritanya. Betul Mentari, 5 waktu sholat. Kemudian, Kan udah minta keringanan tuh sampai akhirnya 5 waktu sholat. lalu Nabi Musa alaihissalam bilang minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW yang bersifat pemalu berkata pada Nabi Musa alaihissalam, aku malu pada Robku dan aku rela dengan ini dan aku menerimanya. Begitu Nabi Muhammad SAW menjawab. Lalu saat Rasulullah di pagi harinya bertemu dengan kaumnya gitu ya, kemudian menceritakan tentang perjalanannya mulai dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis naik ke langit sampai ke langit ke-7 terus bertemu dengan Allah dan menggambarkan semuanya tentang perjalanannya yang luar biasa. Orang-orang yang munafik malah makin menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penipu dan pembohong. Mereka malah tetap menyiksa Nabi. Mereka meminta gitu Mentari, atau menggambarkan, kalau kau benar telah pergi ke Baitul Maqdis, terus gambarkan pada kami Baitul Maqdis seperti apa. Gitu Mentari, ditantangin. Lalu kan dengan kuasanya Allah ya Mentari, Nabi Muhammad diberikan penggambaran yang luar biasa gitu. Kemudian diceritakan gitu. lalu diceritakan. Iya, dengan detail banget. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menceritakan tentang saat beliau pergi tuh, beliau melihat seekor unta yang mendahului rombongan para peniaga gitu, yang kaum yang sedang mau pergi berniaga gitu, diceritain detail. Kemudian unta yang mendahuluinya, terus ya pokoknya rombongannya detail diceritain. Tapi Mentari, mereka tetap nggak mau mengakui karena mereka adalah orang-orang yang merugi, ditutup gitu mata hatinya sehingga tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa digelar As-Siddiq? Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq Mengakui perjalanan Nabi Muhammad SAW. betul langsung mendengar dan langsung, wah benar ini Nabi Muhammad SAW bukan seorang yang penipu apalagi pembohong. Apa yang diceritakan oleh Nabi adalah benar, dan semua kehebatan-kehebatan itu tuh membuat Nabi Muhammad SAW semakin yakin dengan apa yang diwahyukan kepadanya, apalagi tentang perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi adik-adik, tadinya itu kan sholat 50 waktu sholat ya. Dari perjalanan Isra Mi'raj ya Kak Inar. Iya, kemudian berubah jadi berapa Mentari? 10 waktu. Lalu berubah lagi nggak? Iya, Jadi berapa? 5 waktu. Seperti apa yang kita kerjakan sekarang. Betul Mentari. Itu dari 50 waktu. Betapa luar biasanya Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan, sampai akhirnya Nabi Muhammad nggak berani lagi gitu minta, ya udah kami rela dan kami akan menjalaninya. Gitu Mentari, hebat bukan? Nah, jadi gimana dong Mentari? Berarti karena
Mm-mm. Maka kita harus menjalani sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Betul. Di sini anak-anak SD Juara Bandung semuanya sholat 5 waktu. Lengkap bukan? Lengkap dong, kayak aku nih. Aku kan anak SD juara juga. Oh iya, seragamnya. Tapi masih seragam lama ya, Mentari ya? Iya, nanti akan ganti baru deh. Iya dong. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW Dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis menuju pada Allah melalui 7 lapis langit, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Baitul Ma'mur, lalu bertemu dengan Allah Ta'ala dan mendapatkan wahyu berupa sholat 5 waktu. dari yang tadinya 50 waktu. tapi dalam perjalanan ini yang kufur semakin kufur ya Mentari ya. Ia tidak mau mengakui. Semoga anak-anak yang mendengarkan ini semuanya mengakui perjalanan hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, insya Allah. Bagaimana adik-adik? Seru bukan perjalanan kisah tentang Isra dan Mi'raj ini? Sampai jumpa ya di cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi anak-anak Juara Bandung. Dadah. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Salam kenal dari Mentari. Salam kenal dari Kak Inar. Assalamualaikum. Menarik sekali bukan ceritanya? Dan sangat hebat ya. Tadi Mentari bercerita bersama Kak Inar. Nah, sekarang saatnya kuis. Oke, kuisnya simpel sekali. Tadi kalian semua yang ada di rumah sudah pencet tombol subscribe dan like-nya kan? Nah, kemudian di bawah tombol deskripsi ini ada link. Linknya diklik. Nah, kuisnya ada di situ. Nanti siapa saja yang beruntung akan kami hubungi dan untuk memberikan hadiahnya. Oke, terima kasih sudah menyimak cerita dari SD Juara Bandung. Sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya dan pantengin terus channel SD Juara Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.